Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk semua. Selamat bergabung secara online dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi. Saya Eni Mariani. Melalui mata kuliah ini akan memberikan pemahaman awal dan mendasar tentang ilmu komunikasi. Mata kuliah ini mencakup pengetahuan tentang ilmu komunikasi, baik secara teoritis, konseptual maupun praktis. Secara teoritis, kita akan membahas tentang keilmuan dan sejarah komunikasi, prinsip-prinsip komunikasi, model dan perspektif komunikasi. Secara konseptual, terkait dengan beragam pengertian komunikasi dan konsep-konsep penting dalam komunikasi. Kemudian secara praktis akan dibahas beragam jenis komunikasi serta etika dalam komunikasi. Semua materi diharapkan menjadi bekal untuk mengembangkan kajian ilmu komunikasi di berbagai bidang atau isu secara lebih mendalam. Sebagai pengantar, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas dulu pentingnya ilmu komunikasi untuk dipelajari terkait dengan nilai, prinsip, beragam pengertian, dan fungsi komunikasi yang dimiliki sebagai ilmu yang sangat luas dan dinamis. Menurut Brent Rubin dalam bukunya yang berjudul Communication and Human Behavior, dikemukakan bahwa sebagai sebuah kajian komunikasi begitu penting dan menjadi populer. Menurut Rubin, ada 3 hal penting yang terkandung dalam studi komunikasi, yaitu nilai akademis, profesional, dan personal. Para mahasiswa sekalian, merujuk pandangan Rubin yang tadi dikemukakan, maka dalam studi komunikasi, pertama kita dapat mempelajari komunikasi dari segi keilmuan atau akademis. Kedua, untuk kepentingan profesionalisme dalam berbagai bidang pekerjaan. Dan ketiga, untuk kepentingan personal kita sebagai manusia. Secara akademis, ilmu komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga menghasilkan berbagai kajian komunikasi dalam berbagai perspektif, konteks, bidang, dan juga mengembangkan kajian multidisipliner dengan bidang-bidang ilmu lain seperti filsafat, sosiologi, psikologi, ekonomi, politik, budaya, kesehatan, dan lain-lain. Penelitian komunikasi juga mengembangkan berbagai metode penelitian sejalan dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi komunikasi. Ilmu komunikasi juga memiliki nilai profesional karena mengembangkan beragam keahlian komunikasi yang sangat diperlukan dalam berbagai bidang pekerjaan. Saat ini berbagai lembaga komersial maupun non-komersial atau lembaga swasta maupun pemerintahan membutuhkan para profesional di bidang komunikasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Selain itu, yang terakhir adalah nilai personal dalam ilmu komunikasi juga dapat dipahami terkait kebutuhan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat atau beragam sistem sosial yang ada. Pengetahuan dan keahlian tentang komunikasi menjadi penting bagi manusia untuk memahami dirinya, berinteraksi dengan orang lain baik secara personal, kelompok, maupun masif, atau melibatkan banyak orang. Selanjutnya, setelah memahami ketiga nilai yang dikemukakan Rubin, hal penting lainnya adalah adanya konsep we cannot not communication dalam studi komunikasi. Wilbur Scrum, salah seorang tokoh komunikasi, mengungkapkan pernyataan Paul Watzlawick yang berbunyi "We cannot not communication" sebagai salah satu aksioma atau prinsip dalam komunikasi. Artinya, ungkapan "We cannot not communication" menegaskan bahwa manusia tidak dapat tidak berkomunikasi, atau dapat dikatakan manusia selalu berkomunikasi. Hal itu dikarenakan karena seseorang tidak saja berkomunikasi melalui perkataannya, akan tetapi seluruh sikap dan perilaku seseorang dapat dimaknai oleh orang lain, dan semua itu adalah komunikasi.
Proses perumusan atau pengiriman pesan maupun pemaknaan atau penerimaan pesan dalam komunikasi tidak saja melibatkan penggunaan bahasa verbal seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, akan tetapi juga menggunakan bahasa verbal seperti mimik muka, gerakan tubuh, tinggi rendah maupun tekanan suara, dan lain-lain. Komunikasi secara umum memiliki beberapa fungsi yang dapat dijadikan alasan mengapa manusia sebagai makhluk sosial berkomunikasi. Paling tidak ada 4 fungsi komunikasi, yaitu fungsi sosial, ekspresif, ritual, dan instrumental. Pertama ada fungsi sosial. Fungsi sosial dalam komunikasi membantu membentuk dasar interaksi sosial dan memelihara struktur sosial dalam masyarakat. Melalui komunikasi yang kita lakukan, maka kita bisa menyapa atau mengobrol dengan orang lain. Kita juga dapat menyusun beragam norma dan aturan dalam kehidupan sosial kita, sehingga kita dapat hidup secara harmonis sesuai dengan struktur sosial yang ada. Kedua, fungsi ekspresif dalam komunikasi memberikan individu sarana untuk menyampaikan keunikan dan kedalaman pengalaman pribadi mereka, untuk memperkaya hubungan sosial dan membangun pemahaman di antara mereka. Melalui komunikasi, kita dapat menunjukkan rasa senang maupun rasa sedih kita pada orang lain. Kita juga dapat mengungkapkan kekaguman dan penghargaan kita pada orang lain. Ketiga, fungsi ritual dalam konteks komunikasi merujuk pada peran komunikasi dalam membentuk dan memelihara ritual atau tradisi tertentu di dalam suatu kelompok atau masyarakat. Melalui komunikasi, manusia menjalankan atau menunjukkan keyakinannya, baik terkait ajaran agamanya maupun nilai-nilai leluhurnya, sehingga manusia secara spiritualitas dapat berhubungan dengan Tuhan atau leluhurnya. Keempat, fungsi instrumental menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya sekedar kata-kata, tapi juga merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam konteks ini, komunikasi berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu diantaranya digunakan untuk berbagi atau menyebarkan pengetahuan, mempengaruhi perasaan dan pikiran orang, atau mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Para mahasiswa sekalian, setelah memahami betapa pentingnya komunikasi, maka kita perlu juga memahami pengertian komunikasi. Terdapat beragam pengertian komunikasi dari para ilmuwan komunikasi. Adakah pengertian yang benar atau paling benar, atau pengertian lainnya yang salah? Pada dasarnya, pengertian komunikasi dibuat oleh para ahli komunikasi berdasarkan pengamatan dan ketertarikan mereka pada fenomena komunikasi. Fenomena komunikasi sendiri dapat dilihat dari beragam aspek dan sudut pandang masing-masing ilmuwan. Inilah yang kemudian melahirkan pengertian komunikasi yang beragam karena mewakili beragam sudut pandang sesuai dengan ketertarikan masing-masing ilmuwan. Terdapat beberapa pengertian komunikasi yang klasik dan mendasar, tapi cukup penting diketahui oleh siapapun yang belajar komunikasi. Pertama, Karl Hovland, dia mengatakan bahwa komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang komunikator menyampaikan rangsangan, biasanya lambang verbal, untuk merubah perilaku orang lain. Sementara Wilbur Scrum mengatakan bahwasanya komunikasi berasal dari kata commonis yang artinya common atau sama. Jadi kita berkomunikasi artinya merupakan upaya atau proses untuk memperoleh kesamaan dengan pihak lain. Pengertian komunikasi dari Scrum sejalan juga dengan pengertian komunikasi dari Barry Brumet yang juga mengatakan bahwa komunikasi berasal dari kata communicare yang artinya to talk together, discourse, dan consultation.
Dengan kata lain, komunikasi adalah proses berinteraksinya orang dengan orang lain untuk memiliki kesepahaman atau kepedulian. Pengertian lain tentang komunikasi dikemukakan oleh George Gardner, Stewart L. Tubbs, dan Sylvia Moss. Menurut Gardner, komunikasi adalah interaksi sosial melalui lambang dan sistem pesan. Selain tertarik pada isu interaksi, Gardner juga tertarik untuk mengangkat konsep lambang dan sistem pesan dalam proses komunikasi. Agak berbeda dengan Gardner, Tubbs dan Moss menyatakan bahwa komunikasi adalah proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih. Melalui pengertian tersebut, Tubbs and Moss lebih tertarik pada aspek makna dan proses pembentukannya yang dinamis di antara orang-orang yang saling berkomunikasi. Demikianlah penjelasan awal saya dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Semoga materi yang sudah dipaparkan yang mencakup nilai penting studi komunikasi, prinsip dan pengertian komunikasi, serta fungsi komunikasi dalam kehidupan manusia dapat dipahami dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga untuk kalian semua. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sikap dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita dapat bertemu secara audiovisual dan membahas materi lainnya. Saya Eni Mariani dari Program Studi Manajemen Komunikasi Vkom Unpad undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.